Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasa syukur kita atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga. Salawat serta salam kita haturkan kepada Khatamun Nabiyyin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak fi yaumil qiyamah kita termasuk umat yang mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu pemirsa BRTV rahimakumullah dimanapun berada, tak terasa kita sudah menjalani puasa Ramadan berbilang hari, kemudian melaksanakan beragam ibadah dan kebaikan di bulan yang suci ini. Alhamdulillah kita bisa memaksimalkan diri untuk berlomba-lomba melaksanakan kebaikan dengan harapan kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diampuni dosa-dosa kita yang lalu dengan melaksanakan ibadah puasa di bulan ini, Ramadan ini. Bapak dan Ibu pemirsa BRTV rahimakumullah dimanapun berada, dari hadis tersebut kemudian kita memaknai lahirnya istilah Idul Fitri yang secara bahasa bisa dimaknai dengan hari raya, atau yang di dalam kamus Al-Ma'ani al-yaumul awwal li iftaril muslim. Hari pertama di mana orang muslim diperkenankan atau diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Namun sejatinya Muslim yang melaksanakan ibadah puasa sudah pantas berbahagia apabila di akhir bulan Ramadan ini kita bisa meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja Bapak dan Ibu pemirsa BRTV rahimakumullah dimanapun berada, dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan puasa Ramadan ini adalah dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, dosa-dosa yang berhubungan dengan sesama manusia, dengan sesama makhluk, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan kenalan dan semacamnya, belum tentu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita belum meminta maaf, selama kita belum meminta ampun kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu, maka di hari raya Idul Fitri itu kemudian lahir istilah halal bihalal, di mana pada momentum itu kita saling memaafkan satu sama lain. Dengan demikian, ketika kita bermaaf-maafan satu sama lain, kita tentu berharap ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, atau mungkin ibadah-ibadah yang lain yang kita laksanakan untuk menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan, bisa menghantarkan kita untuk mencapai ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan lupa di hari yang fitri itu, kalau kita merasa memiliki dosa terhadap sesama, apakah kita pernah berghibah tentang seseorang, apakah kita pernah mencemarkan nama baik seseorang, apakah kita pernah mengambil harta orang lain yang bukan hak kita, ataukah kita pernah merugikan orang lain, di hari yang fitri ini kita datangi orang tersebut,
kita minta maaf darinya. Dengan demikian insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala baru akan mengampuni kita. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu pemirsa BRTV rahimakumullah dimanapun berada, mari kita laksanakan momentum Hari Raya Idul Fitri ini untuk memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah sudah diampuni, manfaatkan momentum ini untuk meraih maaf dan ampunan dari sesama. Kemudian yang tidak kalah penting dari momentum Idul Fitri ini adalah bagaimana kita berikutnya. Bagaimana setelah Hari Raya Idul Fitri. Setidaknya ada dua hal yang bisa kita perhatikan ketika kita sudah memasuki Hari Raya Idul Fitri ini. Yang pertama adalah tetap konsisten dan istiqomah. Dalam artian ibadah-ibadah yang kita laksanakan dalam 1 bulan Ramadan ini, kemudian kebaikan-kebaikan yang pernah kita laksanakan di bulan Ramadan ini, keburukan-keburukan yang kita jauhi selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini, jauhi. Yang baik laksanakan. Itu artinya kita melaksanakan istiqomah di jalan kebaikan dan menjauhi keburukan. Dengan demikian, memaknai bulan Ramadan, kita akan mengalami peningkatan spiritual di bulan-bulan berikutnya. Namun jika tidak, maka kita akan kembali kepada kondisi kita yang sebelumnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mengalami peningkatan secara spiritual, sehingga kita kembali suci sebagaimana istilah Idul Fitri. Kami ucapkan selamat berbuka puasa, taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.